Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ritaniken Lukresantiasti Marherisa Galunugraha dari kelas 1A dengan NIM 3320223941. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Setiap harinya tentu kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi biasa diperoleh dengan mengkonsumsi makanan, minuman yang nantinya diolah menjadi energi oleh tubuh kita. Karena terjadi sebuah proses di dalam sistem pencernaan, makanan yang kita konsumsi pastinya akan berbeda mulai dari bentuk, rasa, aroma, dan tekstur ketika dikeluarkan dalam bentuk feses. Kali ini kita akan membahas dan mengenal proses pencernaan makanan di dalam tubuh mulai dari awal hingga akhir. Namun, sebelum melangkah jauh menuju proses pencernaan, kalian juga perlu mengetahui tentang sistem pencernaan itu sendiri. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisi dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranan masing-masing dalam mengolah makanan. Kira-kira seperti apa proses pencernaan makanan yang dalam tubuh kita? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Selanjutnya, kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung, terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, usus halus. Dari lambung, makanan sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Selanjutnya, makanan menuju usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Selanjutnya yang terakhir, makanan masuk menuju rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Selanjutnya, makanan akan menuju rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal untuk ke otak, memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itu tadi proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Cukup panjang bukan? Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.